Shalom Pak Tim. Shalom Pak Luki. Wah, ini saya tuh kalau ketemu Pak Tim ini selalu senang. Saya juga senang. Gitu ya, oh puji Tuhan. Ya, Iya. ya, Thank you Pak Tim, di tengah-tengah kesibukan melayani, mengembalakan jemaat dan yang lain-lain, Ya. masih bersedia, berkenan mampir untuk ngopi bareng sama-sama saya hari ini. ya, makasih. Satu kehormatan bagi saya juga bisa hadir. Ya, saya udah beberapa kali nonton ngopi bareng. Wah, Ya, menarik wah. dan ya, sungguh kehormatan bagi saya untuk bisa mengisi salah satu sesi. Wah, mantap Pak Tim. Ya. Tahu nggak Pak Tim kenapa saya minta Pak Tim datang? Nggak tahu. Karena kan program kita ini ngopi bareng ya. Ya, Ya memang sih itu akronim, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. ya. Tapi ada kata ngopinya. Saya itu belajar minum kopi lagi gara-gara pengaruh Pak Tim. Waktu di Singapura Nah, ya. itu dia justru. Jadi Ya. rasanya karena hosting program ini begitu ya. Ya. Rasanya nggak lengkap kalau belum undang Pak Tim begitu Iya. sebagai yang memprovokasi saya untuk kembali minum kopi. Iya. Oke, ya. Iya, Pak Tim, bagaimana kesibukan mengembalakan di GKI Puri nih Pak ya? Sudah jalan berapa tahun nih Pak ya? Ya, puji Tuhan ya, dari Oktober 2020, jadi 1 tahun 3 bulan sekitar itu. Oke, Ya, iya. Lalu kemudian juga sambil mengajar di STT Amanat Agung ya Pak Tim ya? Iya, betul. Ah. Ya, Iya, kita bersyukur juga ini selain Pak Tim, ada beberapa rekan-rekan dosen STT di dalam beberapa episode yang lalu ya, juga mampir ngopi-ngopi di sini. Iya, ini sebenarnya ada banyak yang kita bisa obrolin sebab Ya. gimana ya, mantan dosen saya dulu, mantan Enggak, rekan seladang di Singapura dulu Pak Tim ya. Iya, iya. Apalagi ya, tapi nggak jadi mantan teman karena kita masih berteman gitu. ya, ya. Iya. Ya. Iya, sekali lagi thank you Pak Tim buat waktunya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ini Pak Tim, Ya. seputar sebuah acara atau season atau momen yang Ya. menarik sekali, yang menggembirakan begitu, yang penuh dengan sukacita. Pak Ya. Timnya pakai merah udah. Iya. Iya. Meriah. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol kita berdoa dulu ya Pak Tim ya. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama ngobrol dengan hamba-Mu Pendeta Timotius Fu. Kami bersyukur untuk waktu ini dan kami berdoa mohon Tuhan memberkati obrolan kami, Ya. supaya di dalam obrolan kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan semakin hari kami semakin mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami boleh ketahui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan obrolan ini. Amin. Amin. Nah Pak Tim, Ya. kita akan ngobrol soal Chinese New Year atau Imlek begitu ya. Kongsi. Nah, Pak Tim, kita ngobrol soal Imlek ya. Ya. Nah, Imlek ini kan sudah jadi perayaan yang semakin biasa atau semakin marak, semakin umum. Mungkin dibanding 10-20 tahun lalu, sekarang Ya. kayaknya makin lebih umum ya. Ya, Di betul. mana-mana kita melihat suasana, dekorasi Imlek, ya layaknya sebuah sebuah hari raya yang memang sudah umum kita rayakan begitu. Ya. Dan kita bukan cuma lihat di pasar, mungkin di pusat perbelanjaan, di tempat umum, termasuk mungkin kita juga lihat dekorasi seputar Imlek, misalnya Ya. di gereja kan ya Pak Tim ya. Betul. Di Puri ada Iya, pernak-pernik ada, begitu ya. ada. Iya begitu. Ya. Nah, tetapi menariknya kan begini Pak Tim, di tengah-tengah maraknya suasana seputar Imlek, perayaan Imlek, tetap saja masih ada semacam mungkin perbedaan pendapat Ya. di kalangan orang-orang Kristen mungkin secara khusus begitu ya. Ya. Atau bahkan mungkin keraguan. Sebenarnya perayaan Imlek ini bagaimana gitu? Apakah perayaan Imlek ini sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen atau tidak? Ya. Atau sederhananya pertanyaannya, boleh nggak sih orang Kristen itu merayakan Imlek begitu? Ya. Dan kalau boleh, kenapa? Kalau tidak, kenapa misalnya gitu kan Pak Tim ya? Ya, Nah, ya. gimana Pak Tim? Nih. Ya, thank you Pak Luki. Ya. Saya kira pertanyaan yang sangat valid ya, karena seringkali ya sebagai pendeta
Saya kira Pak Luki juga sering ditanya pertanyaan seperti ini. Iya. Apakah kita orang Kristen, orang Tionghoa yang Kristen boleh merayakan Imlek? Nah betul Pak Tim, karena Iya. saya minta tolong Pak Tim sekarang, saya Pak Tim supaya bisa bantuin saya jawab. Iya, kalau mau jawab secara langsung, Ya. ya jawabannya adalah boleh. Orang Tionghoa tetap boleh merayakan Imlek meskipun dia sudah menjadi orang Kristen. Ya, alasan yang paling sederhana sebenarnya awal mula perayaan Imlek itu tidak terkait dengan agama apapun juga. Kalau mau ditelusuri kepada sejarah, ya kita tidak tahu awalnya kapan. Tapi menurut beberapa literatur, sejarah terawal perayaan Imlek itu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Nah, Panjang pada ya, waktu itu ya boleh dikatakan hampir ya tidak ada satu agama pun. Ya saya kira kecuali Kristen, kecuali Yudaisme, yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Atau agama-agama yang ada di daerah timur dekat kuno pada waktu itu. Tapi di timur seperti China, Jepang, Korea, ya daerah oriental, pada waktu itu hampir tidak ada agama besar. Karena itu, jadi perayaan Imlek sebenarnya itu adalah sebuah tradisi. Ya. Merayakan, menyambut tahun baru, yaitu datangnya musim semi. Berakhirnya musim salju, yang mematikan, yang menyakitkan. Sekarang musim semi, bunga bermekaran. Iya. Ya kalau mengerti bahasa Chinese, lagu Imlek ya nyanyinya itu bunga bermekaran. Ya kemudian suasana senang, hidup datang kembali. Ya. Akhirnya kungsi-kungsi. Setelah kungsi-kungsi angpau. Nah jadi sebenarnya itu adalah tradisi. Nah kita sebagai orang Kristen, ya meskipun kita keturunan Chinese, setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak berhenti menjadi orang Tionghoa. Kita tetap menjadi orang Tionghoa, sehingga ya kalau mau ditanya singkatnya, tegasnya adalah kita boleh merayakan. Iya. Ini tapi menarik juga ya Pak Tim ya. Mungkin kalau ikutin penanggalannya orang Chinese berarti ya, atau setidaknya mereka yang tinggal di negara 4 musim lebih bisa relate kali ya. Iya betul. Nah kita ya tidak melihat secara langsung relasinya begitu, karena kita mungkin tidak ada musim semi atau yang sejenisnya begitu ya. Betul. Nah iya Pak Tim, tapi kan yang menarik begini ya, meskipun mungkin pada awalnya perayaan Imlek itu adalah sebuah perayaan yang sifatnya tradisi, yang tidak berkaitan dengan sebenarnya keyakinan atau kepercayaan apapun begitu ya. Nah di dalam perjalanan waktu ini kan lalu kemudian mulai muncul kaitan-kaitan begitu betul. dengan keyakinan tertentu, kebiasaan tertentu begitu ya, atau kepercayaan tertentu begitu. Nah, apakah ini memang sesuatu yang normal, wajar terjadi kepada semua tradisi kebudayaan manusia begitu Pak? Iya, saya kira pertanyaan yang baik ya. Kita lihat di mana ada manusia, di situ ada kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh kelompok yang besar akhirnya berubah menjadi tradisi. Nah, kemudian tradisi membentuk, ya, kita katakan salah satu unsur yang sangat penting yang membentuk worldview, yaitu cara manusia memandang dunia. Baru kemudian membangun konsep nilai dan membangun perilaku manusia. Nah, semua tradisi itu pasti berkembang. Ya, jadi manusia dan tradisi itu saling mempengaruhi. Manusia mempengaruhi tradisi dan tradisi mempengaruhi manusia. Oleh sebab itu, ya saya percaya semua tradisi itu pasti akhirnya terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kepercayaan tertentu. Ya, jadi saya setuju. Hampir semua tradisi yang ada, kalau tidak hati-hati, itu bisa ya mengandung unsur kepercayaan. Biasanya unsur kepercayaan itu masuk melalui dua cara. Cara pertama adalah menyusup, ya. Jadi tradisi-tradisi itu disusupi dengan kepercayaan tertentu. Atau yang kedua adalah unsur itu sebenarnya itu adalah unsur kepercayaan, lalu diangkat menjadi tradisi. Ya, jadi dua hal itu. Seperti itu. Iya, berarti kalau kita balik ke obrolan kita, Pak Tim, tentang Imlek. Sebenarnya kita mesti sadar ya menurut saya bahwa mungkin atau sangat mungkin sekali ada banyak kebiasaan-kebiasaan seputar Imlek yang kita ketahui, yang kita mungkin lihat secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari,
yang mungkin tadinya awalnya nggak ada kali Pak ya, Iya, karena perkembangannya belum sampai ke sana begitu ya. iya, Atau bahkan hal-hal yang terkait dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu tadinya ya juga nggak ada, tapi iya. somehow karena berkembang seperti kata Pak Tim tadi ya, budaya itu selalu berinteraksi dengan Manusia. manusia begitu Iya. ya, lalu muncul kaitan-kaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang akhirnya diwarisi sampai hari ini begitu ya Pak Tim Iya, ya. betul. Mhm, Iya. mhm, mhm. Jadi tadi di awal saya mengatakan orang Kristen ya boleh merayakan Imlek. Ya, Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus merayakan Imlek mungkin berbeda dengan cara orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. ya, ya, Nah, ya. salah satu caranya adalah kita memandang Imlek dengan konsep nilai yang berbeda. Kita menjalankan tradisi-tradisi yang disebut so-called tradisi ya, Ya. dengan ada satu lensa kacamata yang baru yang berbeda. Sehingga ya kita merayakan dengan konsep yang berbeda, dengan cara yang berbeda, kemudian dengan tujuan yang berbeda. Ya, ya. Nah ini menarik ketika bicara soal lensa nih kan Pak Tim, Ya, betul. lensa yang berbeda ini ya. Ya. Nah secara umum boleh nggak Pak Tim dijelaskan sedikit lensa yang seperti apa begitu ya, yang menjadi paradigma, yang menjadi apa ya, ya cara pandang yang seharusnya begitu ya merayakan Imlek ini sebagai orang Kristen. Betul, ya. Ya, sebagai orang Kristen saya kira kita kembali kepada hukum utama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan saya kira itu menjadi dasar worldview, yaitu lensa kita memandang dunia. Termasuk dasar lensa kita memandang segala tradisi, acara, kemudian hal-hal yang terkait dengan Imlek. Ya. Oleh sebab itu saya berpikir ketika kita merayakan Imlek ya kita menghadapi banyak sekali tradisi, kegiatan. Ketika kita berbicara tradisi ya kita berbicara event, kita berbicara kegiatan, kita berbicara perbuatan, kita berbicara hal-hal yang kita lakukan. Ya. Nah, saya kira kita mensortir dengan dua lensa ini. Yang pertama, apakah ini kegiatan yang mengganggu cinta kita kepada Tuhan? Yang kedua, apakah ini membuat kita kurang mengasihi sesama? Ya, jadi dua lensa itu secara garis besar ya. Ya. Jadi lensa kita adalah apakah ini memuliakan Tuhan? Yang kedua adalah apakah ini menjadi berkat bagi sesama? Ya. Ya. Wah, ini saya kira ini sangat sangat praktis sekali, tetapi sekaligus juga sangat penting ya, Pak Tim ya. Betul. Memang kebetulan obrolan kita hari ini tentang Imlek, tapi sebenarnya ini juga bisa teraplikasikan di dalam hal-hal yang lain begitu ya. Dan saya kira ini penting sekali, karena seringkali kan kita mungkin pakai lensa yang lain-lain, Pak Tim. Betul. Nah, ketika kita pakai lensa-lensa yang lain-lain itu, apalagi yang tidak ada kait-mengaitnya dengan kebenaran firman Tuhan begitu ya. Ya. Jadi seringkali kita terjebak kepada berbagai macam pandangan-pandangan yang mungkin ya subjektif gitu ya. Ya. Lalu kemudian jadi berdebat dengan banyak orang begitu ya. Tapi saya kira kalau pandangan ini saya kira cukup umum tapi cukup praktikal juga. Ya. Dengan dua pertanyaan tadi, apakah perayaan ini mengganggu cinta kita dengan Tuhan, dan yang kedua apakah perayaan ini mengurangi kasih kita kepada sesama. Ya. Good point, menarik sekali ya. Ya. Nah, Pak Tim, ketika kita bicara soal Imlek, bicara soal tradisi, kebiasaan, ya tentu tidak terlepas dari hal-hal konkret yang kita lakukan. Ya, tindakan-tindakan konkret. Iya, tindakan-tindakan konkret yang kita lakukan atau yang kita lihat orang lain lakukan, yang mungkin dilakukan oleh kakek nenek, orang tua kita, dan mungkin kita juga begitu, karena kita lahir di tengah-tengah khususnya keluarga Kristen yang Tionghoa begitu ya. Nah, kan ada banyak kebiasaan Pak Tim seputar Imlek ya. Misalnya yang dulu, yang setidaknya yang saya tahu, yang mungkin cukup umum begitu ya, kebiasaan bersih-bersih rumah ya. Tetapi tidak dilakukan di hari Imlek itu sendiri begitu kan Pak Tim ya. Sampai berapa lama ya? Saya biasanya 10 hari sebelumnya sudah mulai boleh. 10 hari sebelumnya sudah mulai boleh. Oke. Lalu kemudian umumnya orang 10 hari sebelumnya membersihkan. Lalu kemudian saya dengar juga katanya ada yang bahkan mengatakan tidak boleh keramas di harinya atau mungkin beberapa hari sebelumnya, mungkin betul. Begitu ya. Lalu sebisa mungkin memakai baju yang indah, yang merah ini baju begitu, baru, baru juga, dan
mungkin menghindari Imlek, warna tertentu kali Pak Tim Ya, ya, betul, misalnya begitu ya. Dan saya kira masih ada banyak lagi, dan variannya ini, wah ini kok tiba-tiba pakai kata varian, sebab dengar kata varian ini sekarang umum di tengah-tengah pandemi ini Pak Tim ya. Iya, variannya ini kan bisa apa ya, bisa macam-macam ya Pak Tim ya. Misalnya tempat kelahiran saya di Kalimantan Timur mungkin akan sedikit berbeda dari tempat Pak Tim di Kalbar, meskipun kita sama-sama Kalimantan dan mungkin berbeda dengan yang di Pulau Jawa misalnya begitu. Nah, Pak Tim boleh share sedikit nggak, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, mungkin tidak bisa mewakili semua varian-varian tadi begitu ya, tapi boleh nggak share sedikit kebiasaan-kebiasaan apa sih di musim Imlek ini yang berpotensi atau cenderung tidak selaras dengan lensa kita sebagai orang Kristen yang merayakan Imlek? Ya, pertanyaan yang sangat praktis, ya sangat relevan, tapi sulit dijawab. Tapi saya akan coba menjawab. Itulah sebabnya saya undang Pak Tim buat ngopi kan Pak Tim. Ya, saya setuju. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, saya katakan hal-hal praktis yang kita lakukan seputar mulai dari menyambut Imlek, hari Imlek itu sendiri sampai kepada hari ke-15 yaitu Cap Gome. Itu disebut penutup daripada Imlek. Nah, di antara semua kegiatan itu saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang bagus. Jadi selama perayaan Imlek banyak sekali kebiasaan yang bagus. Dan itu adalah sesuai dengan pengajaran Alkitab. Dan itu harus kita terima, kita jalankan, bahkan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya, saya kasih contoh. Ya, Imlek kita suka berkumpul dengan keluarga. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus dan itu diajarkan oleh Alkitab. Sebagai anak Tuhan, ya kita bersekutu. Jadi keluarga berkumpul pulang pada waktu Imlek, kemudian makan makanan malam. Ya, itu namanya Tuan Yuan Fan. Ya, itu namanya makanan ya keluarga bersekutu bersama, itu yang baik. Nah, ini agak menyimpang sedikit. Nah, seringkali saya melihat ya kita orang Tionghoa kadang-kadang melakukan satu hal yang bersifat ironis, yaitu ketika orang tua kita masih sehat, disuruh berkumpul, pada nggak mau. Ya, ada bisnis lah, ada trip lah, ada anak sekolah lah. Kapan orang Tionghoa itu biasa berkumpul lengkap? Ketika papa mama sakit keras, atau bahkan maaf, ketika papa mama sedang meninggal. Pada waktu itu kumpul paling lengkap. Itu sudah terlambat. Nah, Imlek adalah masa yang baik. Jadi saya kira itu sesuai dengan pengajaran Alkitab. Hal-hal yang baik adalah selama Imlek kita saling mengucapkan selamat. Ya, kongsi mengucapkan selamat. Bukankah Alkitab juga mengajarkan supaya kita mengucapkan, memikirkan hal-hal positif dan mengucapkan berkat kepada sesama. Itu adalah hal-hal yang baik. Kemudian hati yang bersuka cita. Ya, cuma harus ingat sebagai anak Tuhan kita juga harus ingat bahwa ketika kita mengucapkan berkat, berkatnya bukan dari manusia, kita mengucapkan berkat dari Tuhan, sumber berkat kita dari Tuhan. Jadi ada hal-hal positif, ya termasuk di dalamnya, ya misalnya membersihkan rumah dan sebagainya. Meskipun di dalamnya ada unsur-unsur yang kontroversial, tapi saya berpikir ya karena kita sudah menjadi orang Tionghoa generasi yang jauh, banyak yang tidak mengerti sebenarnya apa artinya membersihkan rumah dan sebagainya. Jadi membersihkan rumah, kemudian saling mengunjungi, saling mengucapkan selamat. Bahkan ya saya kira banyak orang Kristen juga memanfaatkan hari pertama Imlek untuk beribadah kepada Tuhan, itu yang baik. Itu kategori pertama. Oh, ini sebenarnya kalau kita betul-betul melihat ini dengan lensa Kristen ya Pak Tim ya. Ini tentu bukannya sekedar kebiasaan yang baik, tapi sebenarnya kebiasaan yang patut kita dilakukan sebagai orang Kristen begitu ya. Kebiasaan yang justru kalau kita praktekkan terus-menerus itu membentuk kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa, yang semakin apa ya dalam tanda kutip semakin menunjukkan karakter Kristen begitu ya Pak. Betul. Nah saya membayangkan misalnya ya, ya kita ini kan manusia gampang lalai ya Pak Tim ya. Di tengah, jangankan sama keluarga yang tidak tinggal serumah, sama keluarga yang tinggal serumah aja kadang-kadang kita bisa lalai untuk sekedar belajar menikmati kebersamaan.
kadang-kadang suka wonder juga sih Pak Tim bertanya-tanya begitu ketika misalnya kalau lagi bepergian lalu kemudian lihat ada satu keluarga duduk di satu meja makan yang sama, tapi kemudian masing-masing dengan HP-nya. iya dengan kesibukan masing-masing begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kebiasaan di musim Imlek ini bisa menolong kita untuk kembali kepada apa yang lebih penting, yang lebih baik, yang lebih berguna, yang sebenarnya lebih alkitabiah juga begitu ya. Betul. Belajar menikmati kebersamaan kita, kesatuan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan begitu. Betul. Ya. Nah, andai kata kita bisa selalu menggunakan lensa itu setiap kali kita merayakan Imlek, sebenarnya harusnya tiap Imlek kita bisa ini semacam kayak naik kelas gitu ya Pak Tim di dalam kedewasaan kita. Benar nggak Pak Tim? Betul. Jadi kita ambil contoh lah misalnya kebersamaan ya. Jadi kita bisa setiap tahun ya meningkatkan kualitas kebersamaan. Jadi betul. Tidak melulu kumpul makan. Jadi bisa tahun depan kita pikirkan kita tidak hanya makan tapi ada acara yang lebih. Misalnya saling mendoakan, saling menguatkan. Bahkan bisa kita kumpul bersama sebagai momen untuk mengabarkan Injil kepada anggota keluarga yang belum di dalam Tuhan. Iya. Oke. Ya, jadi tadi itu kategori pertama itu yang baik. Jadi prinsipnya saya percaya ketika Tuhan menyampaikan kebenaran kepada kita, satu-satunya kebenaran adalah Alkitab. Tapi Tuhan memakai banyak hal di dalam kehidupan untuk mengafirmasi kebenaran Alkitab. Salah satunya adalah tradisi. Yang kedua, nah kategori yang harus kita hindari, yaitu kategori yang membuat kita terkait dengan penyembahan berhala menurut lensa orang Kristen. Alkitab dengan tegas mengatakan kita hanya boleh menyembah Allah. Selain Allah tidak boleh kita menyembah apapun juga. Nah, terkadang di dalam budaya-budaya tertentu, termasuk di dalam ketika kita menjalankan tradisi Imlek. Seperti saya katakan tadi, aslinya cuma Spring Festival, yaitu menyambut datangnya musim semi. Tapi seiring dengan perjalanan disusupin. Dan kita tidak tahu ini kapan masuk. Karena di mana ada manusia, di situ ada tradisi. Dan di situ ada tradisi, di situ ada kepercayaan. Kepercayaan dan tradisi kadang-kadang sulit dipisahkan. Jadi disusupin. Ketika disusupin, maka orang menganggap ini kayaknya sudah menjadi bagian. Nah, jadi ada unsur-unsur yang membuat kita terlibat di dalam penyembahan kepada sesuatu objek, apakah itu manusia, apakah itu benda, atau yang kita sebut dewa selain daripada Tuhan. Contoh konkretnya dipandang dari sudut mata Kristen, tadi saya sebut lensa Kristen. Ada beberapa tradisi, dalam tanda kutip, selama Imlek yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Misalnya orang menyembah kepada dewa dapur. Orang menyembah kepada dewa harta. Biasanya itu dua dewa yang paling sering disembah. Kemudian atau menyembah kepada dewa air dan sebagainya. Nah, banyak orang menganggap ini bagian dari tradisi. Sebenarnya kalau kita pandang dari sudut Kristen itu bukan tradisi, tapi adalah itu unsur yang sudah melanggar perintah pertama dan kedua dari Dekalog, yaitu 10 hukum Taurat dari Tuhan. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang melanggar tradisi, melanggar kekristenan. Iya, Pak Tim tadi mention soal dewa dapur dan dewa harta begitu ya. Apakah ada informasi terkait dengan kenapa mungkin dua dewa ini yang somehow lebih menonjol di musim Imlek atau sebenarnya di musim yang lain juga? Saya sih cukup awam dalam ini, Pak Tim mungkin ada. Ini paling menonjol waktu Imlek. Nah, ketika ditelusuri biasanya jawabannya adalah ini sudah tradisi. Dan juga tidak tahu sejak kapan kebiasaan ini sudah masuk ke dalam budaya orang Tionghoa. Nah, kita tahu budaya asli orang Tionghoa secara umum kalau kita bilang garis besarnya mainstreamnya kan bukan Kristen. Kalau orang Israel mainstreamnya adalah menyembah kepada Allah. Tapi ini budaya orang Tionghoa mainstreamnya bukan Kristen. Sehingga ketika ini ada di dalam mainstreamnya budaya orang Tionghoa,
dianggap ini sesuatu yang wajar. Kita tidak tahu sejak kapan masuk. Tapi ini mungkin ada hubungan dengan filosofi orang Tionghoa. Nah, orang Tionghoa itu filosofi hidupnya sangat pragmatis. Ya, cari makan. Ya. Iya. Kemudian Dan suka makan. Suka makan. Pertanyaan pertama sudah makan belum? Tadi sudah. Tapi kalau habis ini lagi boleh. Makan di mana? Nah, jadi filosofi orang Tionghoa itu adalah yang penting ada makanan. Ya, makan itu penting. Ya, yang kedua adalah takut miskin. Ya, takut dibilang orang miskin. Ya, termasuk ya sebenarnya ini adalah dibalik daripada itu adalah kita hidup di dalam budaya ini shame culture, yaitu budaya takut malu. Kalau kita miskin, kalau kita tidak punya makanan, kita dipermalukan. Oleh sebab itu banyak orang berharap tahun depan ketika memasuki 1 tahun yang baru, dapur kami selalu mengepul. Yang kedua, tabungan selalu penuh. Kalau begitu saya sudah bahagia. Nah, jadi pragmatis. Sepragmatis itu, kalau saya bisa makan, saya bisa cukup kebutuhan, dan saya cukup uang untuk makan, itu sudah bahagia. Nah, sebenarnya ya kalau kita mau kembali kepada makna hidup sesungguhnya, kebahagiaan sejati kan tidak datang dari apa yang kita makan, tidak datang daripada apa yang kita punya. Semua itu bersifat sementara. Ya, kebahagiaan sejati menurut Alkitab sebenarnya adalah ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan yang mati bagi kita di kayu salib. Nah, pada waktu relasi kita dengan Allah sudah diperbaiki, itu adalah sumber kebahagiaan kita. Dan ketika relasi kita dengan Allah sudah diperbaiki, Allah tidak hanya mengampuni kita, tapi Dia menjadi sumber berkat kita. Dia pencipta langit dan bumi yang memberkati kita dengan segala harta, dengan segala makanan, dengan segala kebutuhan, bahkan memberikan kita kesehatan, perlindungan dan sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh melebihi apa yang kita pikir sebagai kebahagiaan yang tertinggi itu ya Pak Tim ya. Betul, ya. Jadi poin saya adalah sebagai orang Kristen ya, kita berusaha atau kita harus menghindari unsur-unsur penyembahan berhala. Kenapa? Bukan karena kita menganggap nah ini orang salah. Tapi karena kita tahu ada yang lebih baik, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita percaya. Kalau kita sudah sembah ini, ya udah jangan sembah ini lagi gitu. Iya, betul sekali. Ya, toh sebagai orang Kristen kita sudah mengalami sendiri kan ya Pak Tim, anugerah Tuhan yang memulihkan relasi kita dengan Tuhan seperti yang tadi Pak Tim sampaikan, dan termasuk segala kecukupan juga dari Tuhan kita sudah alami begitu ya Pak Tim ya. Ya, wah ini saya kira ini penting sekali. Nah, ada kategori lain ya Pak Tim ya? Ketiga. Tiga, oke. Nah, ketiga itu juga harus dihindari oleh kita. Yaitu banyak sekali kepercayaan atau pengajaran yang dikatakan bersifat, ya saya sebut pakai tanda kutip tahyul. Tahyul ya itu bisa positif bisa negatif. Nah, yang saya maksud tahyul itu adalah satu kepercayaan yang sumbernya tidak jelas. Yang dimulai dengan katanya, kemudian ya punya embel-embel di belakang. Kalau kamu lakukan, moga-moga bawa rezeki, bawa berkat. Kalau kamu tidak lakukan, jangan-jangan kamu kena kutuk karena tidak melakukan itu. Nah, saya kategorikan ketiga ini sebagai kategori yang memperhamba manusia. Jadi banyak sekali termasuk kategori ini. Ya. Nah, orang Tionghoa itu kreatif. Salah satu kreativitas manusia atau orang Tionghoa adalah suka menyamakan makna dari homofon. Homofon itu adalah bunyi yang sama. Ya, jadi ya angka 4 sama dengan si, mati. Jadi orang Tionghoa umumnya tidak suka angka 4. Kemudian suka angka 8, angka 9. Ya, kemudian kenapa tuh Pak Tim? Ayo. 8 itu pot kan. 9 itu kau. Pot itu artinya berkembang. Kau itu artinya selama-lamanya. Pot-pot kau-kau artinya terus berkembang sampai selama-lamanya. Kalau si kau-kau, itu. Gawat ya. Gawat itu ya. Nah, ini kreativitas orang Tionghoa. Kreativitas orang Tionghoa sehingga diturunkan kepada generasi berikut atau diceritakan ya secara verbal kemana-mana. Nah, orang berpikir, iya ya, kalau saya lakukan
kayaknya saya nggak rugi apa-apa. Tapi kalau saya langgar, ya siapa tahu itu membuat saya mengalami bencana, mendapatkan kutukan. Nah, masuk kategori ini seperti tadi Pak Luki sudah sebut ya. Ini termasuk homofon. Hari Raya Imlek jangan potong rambut. Kenapa? Jangan jangan keramas. Karena rambut bahasa Mandarin itu toufa. Fa, ya, kongsi fa cai. Ada fa di sana. Fa itu artinya apa? Fa itu artinya berkembang, berhasil, sukses, makmur. Jadi kalau Imlek kita potong rambut artinya makmur kita dipotong. Karena homofon itu tadi. Homofon. Iya. Kemudian cuci keramas. Si itu mencuci. Jadi fa kita itu dicuci habis. Nah, fa kita itu dicuci habis. Kemudian ada beberapa hal lain yang terkait, misalnya ini juga tidak tahu dari mana ya, tapi ya mereka bilang percaya tidak percaya, lebih baik lakukan sajalah. Ya contohnya, ya katanya Imlek jangan makan bubur. Kalau makan bubur sepanjang tahun akan miskin. Imlek harus pakai baju meriah. Kalau pakai baju putih dan hitam, hidupnya jadi monoton, hitam dan putih dan tidak ada makna. Nah ini sebenarnya sesuatu yang ditafsirkan. Nah, saya sebenarnya ya ketika merenungkan ini, saya memaklumi ya banyak orang mau melakukan itu. Kenapa? Karena dibalik daripada semua ini ada satu kerinduan yang besar, yaitu ingin bahagia, ingin selamat, ingin diberkati. Oleh sebab itu mereka berusaha menciptakan apa yang disebut dengan don'ts and do's. Don't, jangan lakukan ini, dan lakukan ini. Dan ketika kita tidak tahu asal usulnya, maka kita terlibat di dalam kebiasaan yang sifat memperhamba ini. Jadi somehow sebenarnya manusiawi ya Pak Tim ya, dalam tanda kutip ya, maksudnya ya karena manusia itu rindu untuk kehidupannya menikmati berkat, menikmati kebahagiaan ya. Nah hanya ya ini perspektif yang dipakai ini ya. Iya betul. Hanya menurut saya ya, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa saja ada cerita, ada orang keramas waktu Imlek. Setelah keramas, lalu dia bangkrut. Itu kan cocok logi ya, dicocok-cocokkan. Akhirnya itu menyebar. Ya itu loh si itu dan sebagainya. Nah, pada dasarnya sih saya tidak menyalahkan. Keinginan orang itu bahagia, itu baik. Keinginan orang itu selamat, itu baik. Tapi poin saya adalah, apakah kita melakukan itu benar-benar membawa keselamatan dan kebahagiaan kepada kita? Nah, saya kira sebagai anak Tuhan kita jelas bahwa berkat kita datang dari Tuhan. Keselamatan kita datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Betul. Nah, kalau kita sudah punya kepastian seperti ini, nah kita nggak usah ikut yang tidak pasti itu lagi. Jadi berkat kita itu datang dari Tuhan yang menciptakan rambut, bukan dari rambut. Berkat kita datang dari Tuhan yang menciptakan beras, bukan dia datang dari bubur misalnya. Ya, termasuk misalnya yang hal yang paling umum ya, misalnya orang-orang tertentu mengatakan Imlek tidak boleh menyapu. Ya, sebenarnya di balik itu kembali kepada harta dan keselamatan. Kalau menyapu, ya berkat akan disapu keluar. Homofonnya apa nih Pak? Homofonnya ada nggak ini? Enggak sih. Kalau enggak, ini nggak ada homofonnya. Tapi itu tradisi ya, kembali kepada kepercayaan berkat. Nah, bagi saya, ya saya sebagai orang Kristen, saya percaya berkat saya tidak tergantung kepada sapu, tapi berkat saya tergantung kepada Allah. Yang mengasihi saya, yang mati bagi saya di kayu salib. Kalau dia sudah berikan nyawanya untuk saya, apalagi berkat lain, itu pasti akan mengikut di dalam kehidupan saya, perlindungan. Dan jaminan berkat dari Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh apapun tindakan kita ya Pak. Betul. Jadi betul, saya kira itu poin yang tepat ya. Apa yang kita buat itu tidak menambah
ya Tuhan memberkati kita dan tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kita. Saya kira di dalam gereja kita sering mendengarkan kasih Allah kepada kita itu purna, sempurna. Betul. Nah, sehingga apa yang kita buat itu tidak membuat Tuhan kurang menyayangi kita atau membuat Tuhan terpesona kepada kita lalu mulai menambah menyayangi kita. Saya kira enggak begitu. Ya, kasih Tuhan itu stabil, sudah sempurna. Diberikan dengan sempurna kepada kita. Jadi sebenarnya pada dasarnya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bahagia kan Pak Tim? Iya, karena jauh sudah lebih menerima bahagia. kasih, menerima berkat yang begitu luar biasa, yang sempurna itu. Iya. Nah, ini sedikit Pak Tim terkait dengan yang kategori ketiga tadi. Tadi kalau saya nggak salah ingat Pak Tim menyebut sebagai kebiasaan yang bisa memperhamba kita. Pak Tim. Betul. Ini boleh dijelasin sedikit ini. Kenapa kalau kemudian kita melakukan ini justru sebenarnya kita jadi diperhamba nih begitu? Iya. Nah, kembali saya sebut memperhamba karena banyak orang melakukan itu bukan karena kerelaan, tapi karena ketakutan. Nah, jadi sebenarnya rumah udah kotor, mau sapu tapi nggak berani. Iya. Rambut apalagi pakai helm. Iya benar. Udah ini, ini mungkin 15 hari nggak boleh keramas. Nah, jadi akhirnya melakukan itu bukan karena tahu apa pengajarannya, bukan karena yakin dan percaya, tetapi karena khawatir kalau saya melakukan ini mendatangkan sesuatu yang membawa kutukan, ketidakbaikan bagi saya. Iya. Jadi mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita khawatir. Ya, betul. Ya. Oke, iya. Saya kira Alkitab mengajarkan kepada kita kebenaran akan memerdekakan. Yes, benar kita sekali. sudah tahu kebenaran di dalam Kristus, maka kita merdeka. Kita sudah nggak perlu takut semua itu lagi. Betul. Kita tahu sumber kita dari Tuhan seperti saya katakan ya. Ya termasuk banyak orang Tionghoa juga meskipun sudah Kristen ya masih percaya kepada misalnya unsur-unsur Shio ya, tahu ya Shio. Ya, Shio ini sifatnya seperti binatangnya. Shio ini sifatnya seperti binatangnya. Saya katakan berkat kita itu datang dari Tuhan yang menciptakan binatang, bukan dari binatang. Iya, sifat kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh binatang. Jadi kebenaran itu memerdekakan. Jadi ketika lensa kita tahu bahwa sumber kita itu adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Maka kita bisa mensortir banyak sekali hal yang tidak perlu. Iya, ngomong soal Shio ini, apakah ada kaitannya dengan itu Pak, kayak ini tahun ini kan katanya tahun Tiger begitu. Apakah ada kaitan langsung? Jadi maksudnya karakter dari si binatang yang menjadi ikon tahun itu seringkali kan digambarkan juga dengan bagaimana kondisi kehidupan kita di tahun ini. Begitu ya? Iya, betul. Ya, saya kira ada satu poin yang penting ketika kita mempelajari budaya orang Tionghoa adalah cara berpikir orang Timur. Nah, saya sebut satu istilah yang agak rumit ya. Iya, satu monisme yang dualistik. Ada satu dunia yang monis, satu dunia yang tertutup, dan di dalamnya ada dua kekuatan saling berharap. Yang digambarkan dengan yin dan yang, hitam dan putih. Jadi di dalam dunia ini kedua kekuatan itu terus berjuang, dan ketika kita mencapai keseimbangan di antara dua itu, maka kita hidup bahagia. Itu budaya, cara filosofi dasar orang Timur berpikir. Ada keluar pasti ada masuk, ada pagi pasti ada siang. Dunia ini terjadi perdebatan atau keseimbangan keluar masuk, hidup mati. Termasuk di dalamnya, di dalam dunia tidak kelihatan. Dunia orang mati mempengaruhi dunia orang hidup. Dunia orang hidup mempengaruhi dunia orang mati. Jadi kalau kita mengerti ini, kita bisa memahami mengapa banyak orang masih ke kuburan untuk sembahyang kuburan. Karena mereka berpikir dunia orang hidup mempengaruhi dunia orang mati, dan dunia orang mati mempengaruhi dunia orang hidup. Termasuk alam nyata mempengaruhi alam maya. Termasuk alam maya itu Shio itu, bintang, kekuatan itu mempengaruhi kita. Sehingga formasi bintang tahun ini atau Shio ini disebut dengan Shio Tiger misalnya.
maka manusia yang lahir pada tahun ini akan dipengaruhi oleh sifat itu. Iya, iya. Ya, jadi dunia maya mempengaruhi dunia orang hidup. Dunia orang hidup nyata mempengaruhi dunia maya. Iya, Nah, iya, itu yang menjadi dasar sehingga banyak orang ya tanpa sadar terpengaruh oleh keyakinan seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, ini ya memang butuh apa ya? Butuh hikmat untuk menyadari bahwa ada hal-hal yang menyusup tadi itu ya Pak Tim. Iya, Dan betul. kalau kita tidak paham, kita ya itu tadi, kita bisa diperhamba oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan begitu ya dalam hidup ini. Iya. Wow, oke. Nah, tadi itu kategori ketiga. Kalau nggak salah ada 20 kategori berapa? keempat. Oh, Ya. Kategori keempat itu saya sebut sebagai kategori yang bisa di-redeemed, bisa ditebus. Yaitu sesuatu yang sebenarnya bersifat, ya boleh kita katakan bersifat netral. Tapi orang itu mengartikannya berbeda-beda. Ya. Contoh yang paling sederhana yaitu angpau. Ya. Nah, boleh tidak kita beri angpau? Nggak boleh Pak. Terima boleh. Tahu aja Pak. Ya. Jadi sebenarnya ya Pak Luki tahu ya, waktu saya di Saat ya banyak mengajar anak-anak dari Tiongkok. Ya. Ya, saya tanya kepada mereka sebenarnya apa sih makna angpau? Mereka berasal dari provinsi yang berbeda-beda. Ya. Mereka menjawab kepada saya, provinsinya maknanya ini, provinsinya maknanya ini. Jadi dari Tiongkok sendiri mereka tidak mengerti sebenarnya aslinya makna angpau itu apa. Nah, dengan kategori seperti ini boleh kita sebut redeem, kita masukin dengan nilai baru. Nah, jadi angpau misalnya, saya kasih contoh angpau. Kita jadikan angpau itu sebagai sumber berkat. Jadi ketika kita memberi angpau kepada orang yang di bawah kita katakan ini Tuhan sudah memberkati saya memberkati kamu. Nah, kepada orang yang lebih atas kita juga kasih angpau. Zaman dulu atas ke bawah, sekarang atas bawah ke atas juga kan. Sebagai orang yang sudah bekerja ya kita harus beri angpau kepada orang tua kita ya. Wah, padahal saya tuh cuman mau terima dari atas ke bawah Pak. Jadi dari atas ke bawah sini. Nah, sekarang bawah ke atas. Waduh. Kita sudah sama lah sederajat. Nah, jadi ketika kita memberi, saya memberi contoh begini. Kita bisa memakai momen angpau itu untuk menjadi alat pekabaran Injil. Saya kasih contoh, misalnya kalau orang dikasih angpau itu pasti senang. Kita suruh dia dengar kita, jangankan 5 menit, 10 menit, setengah jam pun mau, asal dapat angpaunya. Ya, saya kira kita siapkan kalimat-kalimat yang singkat tapi bermakna. Ketika kita membagikan angpau kepada orang, kita tanya, kamu tahu nggak kenapa saya bisa kasih angpau kepada kamu? Karena saya percaya kepada Tuhan yang memberkati saya. Karena Dia memberkati saya bisa jadi berkat untuk kamu. Saya juga mau kamu percaya kepada Tuhan itu. Ya bisa. Nah, jadi itu memaknai. Contoh lain adalah ketika saya membagi angpau, saya bisa ngomong, ini angpau isinya uang ya. Ya, jangan kasih angpau kosong ya. Ya, setelah kasih uang, nah kita katakan uang ini dipakai bisa habis. Tapi ada berkat yang tidak bisa habis dan terus memberkati kita, yaitu Tuhan. Nah, jadi ada tradisi-tradisi yang kita redeem. Ya, termasuk sebenarnya tradisi cuci rumah itu. Ya, tradisi cuci rumah menurut tradisi kepercayaan adalah sebelum Imlek rumah itu kotor. Kotor dalam pengertian bukan kotor ini, tapi kotor dengan berbagai macam unsur-unsur mistik. Jadi Imlek itu hari baik, rumah itu harus dibersihkan. Sehingga dengan membersihkan secara lahiriah itu secara simbolik, membersihkan semua unsur-unsur mistik yang ada di dalam rumah tersebut. Untuk menyambut datangnya Imlek. Tapi ini cerita tidak tahu dari mana. Nah, kita bisa redeem, kita katakan, ya kita membersihkan rumah. Rumah dibersihkan, tapi kita juga membersihkan hati. Datang kepada Tuhan. Jadi melalui berbagai macam perayaan, tradisi, kegiatan kita bisa lakukan hal yang terkait dengan firman Tuhan. Iya. Wah, ini menarik Pak Tim, karena sebenarnya kalau kita mau coba menggali dari Alkitab, wujud perbuatannya itu sendiri sangat bisa dikaitkan dengan
kebenaran firman Tuhan ya. Jadi misalnya seperti yang tadi ilustrasi yang Pak Tim sampaikan tentang angpau itu ya. Ya. Sebenarnya kan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu juga ada sebuah disiplin rohani, yaitu memang berbagi berkat dengan orang yang khususnya yang membutuhkan begitu ya, betul. Pak Tim begitu ya. Jadi somehow sebenarnya kalau kita maknai dengan tepat sesuai dengan lensa orang Kristen, kalau kita pakai istilah tadi redeem itu ya Pak Tim ya. Betul. Sebenarnya momen Imlek di mana kita biasa memberi angpau itu somehow bisa menjadi reminder ya, bahwa berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu tidak pernah hanya berhenti di diri kita, dan seharusnya itu disalurkan kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, sehingga kita bisa memberkati mereka juga begitu ya Pak. Betul. Ya jangan-jangan kalau nggak Imlek karena tidak ada kebiasaan memberi angpau, mungkin kita bisa lupa juga kan Pak Tim, bahwa ada panggilan itu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat. Iya. Jadi tidak hanya waktu Imlek itu mengingatkan kita membagi berkat kepada sesama. Iya. Betul. Ya, satu lagi misalnya warna merah ya. Nah, dalam tradisi orang Tionghoa kan banyak cerita kenapa warna merah. Nah, apa itu? Tradisi yang mengatakan itu sebenarnya Nian itu adalah binatang buas. Makanya merayakan tahun baru Imlek itu namanya Kuo Nian. Nah, Kuo itu melewati. Nian itu berhasil kita lewatin. Jadi menurut cerita si Nian itu binatang buas itu datang kemudian masuk membuat makanan di dapur menjadi basi. Nah, makanya ini mungkin terkait dengan dewa dapur dan sebagainya. Kemudian akan menculik orang atau membuat rumah itu jadi tidak baik dan sebagainya. Nah, ada juga tradisi yang mengatakan dewa dapur setiap tahun akan kembali kepada langit dan melaporkan keadaan kondisi kita. Nah, ini cerita-cerita yang saya sebut, ya saya hargai tradisi yang turun-temurun. Tapi ketika kita membaca, kita tidak tahu dari mana asal usulnya seperti itu. Nah, si Nian ini bisa dilawan dengan warna merah. Jadi dia takut warna merah. Jadi kalau rumah dipasang merah dan dibunyiin petasan, dia akan pergi. Iya. Nah, itu sebenarnya cerita. Ya, saya coba baca dari berbagai sumber, nggak tahu itu dari mana. Tapi itu sudah turun-temurun diceritakan. Nah, saya katakan merah sangat identik dengan kekristenan. Kita tahu Yesus mencucurkan darahnya. Darah Yesus ya pasti warna merah ya. Merah, dosamu merah seperti kirmizi, Tuhan Yesus mengampuni. Nah, jadi kita bisa memakai redeem warna merah itu untuk dipakai sebagai jembatan mengabarkan darah Kristus yang sudah mengampuni kita. Itu. Iya. Wah, ini menarik sih sebenarnya Pak Tim ya, karena somehow kalau kita maknai dengan tepat, semua kebiasaan-kebiasaan ini somehow menjadi means begitu ya, menjadi sarana untuk kita lebih memaknai iman Kristen kita, sekaligus juga menghidupi karakter Kristen yang semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Iya, betul. Iya. Tapi balik lagi, pemahamannya harus tepat nih Pak Tim ya. Betul. Iya. Wah, kita recap lagi Pak Tim. Jadi ada 4 kategori tadi ya. Jadi yang pertama adalah kategori yang bagus begitu ya, yang bukan hanya baik tapi patut kita lakukan sebagai orang Kristen di dalam kita merayakan Imlek, bahkan melampaui hari Imlek itu sendiri begitu ya. Lalu yang kedua yang harus kita hindari. Iya, betul ya. Lalu yang ketiga yang bersifat tahayul, yang bisa memperhamba kita. Ya, begitu. Lalu yang keempat tadi yang kita bisa redeem, kita bisa tebus, betul. Menolong kita justru untuk semakin memaknai iman kita sebagai orang Kristen. Wah, ini saya kira kategori-kategori yang penting. Kapan-kapan mau ada kategori baru, Pak? Belum ketemu. Mungkin kalau bisa kategorinya tuh 8 atau 9 terkait dengan homofon tadi kali. Ini 4 ya. Iya, anyway, saya kira ini sangat praktis dan sangat menolong sekali untuk kita lebih memaknai berbagai macam kebiasaan seputar masa Imlek ya, Pak Tim. Betul. Nah, satu lagi Pak Tim. Ini juga yang menarik terkait dengan Imlek begitu ya. Nah, Imlek itu kan ya itu tadi, misalnya Pak Tim mention soal kebiasaan kumpul sama-sama, lalu orang Kristen itu yang penting itu adalah makan. Jadi kan kumpul lalu kemudian makan bersama. Lalu kemudian ada apa tuh Pak Tim? Biasa ada satu pinggan besar. Lalu kemudian lohei. Nah, itu ya pakai sumpit bareng-bareng
mengaduknya begitu kali ya. Iya, betul. Ya, saya nggak tahu apakah di tengah-tengah situasi pandemi ini masih bisa dilakukan. Mungkin masih bisa kalau satu Iya, rumah kali ya. iya, betul. Iya, tapi yang jelas ada makanan, begitu ya, ada makan bersama. Nah, seringkali di dalam pengalaman saya, dulu kebetulan kakek nenek, orang tua dari mama itu belum Kristen begitu ya. Mereka juga ada kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan kepercayaan mereka. Nah, seringkali makanan-makanan yang kita nikmati bersama-sama itu mungkin sudah dipergunakan di dalam ritual sembayang atau ritual ibadah dari kepercayaan yang lain, lalu dinikmati bersama-sama. Nah, saya tidak tahu apakah mungkin beda tempat bisa beda juga kebiasaannya, tapi setidaknya yang saya pernah alami itu adalah yang seperti itu. Nah, lalu di sini kan muncul perdebatan nih, Pak Tim, muncul diskusi lah setidaknya. Saya ingat di keluarga saya pun juga muncul diskusi ya, antara baik yang keluarga yang sudah Kristen maupun keluarga yang belum Kristen juga. Bagaimana kemudian menyikapi kenyataan ini begitu, bahwa ada makan bersama lalu makanannya itu sudah dipergunakan untuk ritual sembahyang kepercayaan yang lain begitu. Nah, ini bagaimana kita memandangnya sebagai orang Kristen nih, Pak Tim? Ya, oke. Saya kira pertanyaan ini juga diajukan kepada Rasul Paulus di 1 Korintus ya. Ya, pertanyaan tentang makanan yang sudah dipersembahkan sebagai sesajen dalam kepercayaan tertentu. Ya. Ini sangat real di dalam kehidupan kita sebagai orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa sangat menghargai dan menghormati nenek moyang. Khususnya kalau nenek moyang itu sudah meninggal. Ya, itu lebih dihormati lagi, sehingga dalam kepercayaan hari-hari tertentu dipersembahkan kepada mereka untuk menikmati terlebih dahulu ya. Tapi kalau sudut mata Kristen, pengajaran Alkitab itu ya sudah kategori yang sudah dilarang karena melanggar perintah pertama dan kedua, jangan menyembah hal lain selain kepada Allah kita yang ada di surga. Jadi mempersembahkan itu sebagai sesajen itu sudah sesuatu yang dilarang. Iya, gitu sudah ya, dilarang. Ya, kalau ikut mempersembahkan ya jelas tidak boleh. Karena itu sudah tindakan penyembahan berhala menurut pengajaran Alkitab. Nah, kemudian terhadap makanan yang sudah dipersembahkan kemudian dibawa pulang, apakah kita boleh makan atau tidak ya? Pengajaran Rasul Paulus di dalam Alkitab atau pengajaran Alkitab sangat jelas. Pada dasarnya ya hanya ada satu Tuhan. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan yang benar, nah kita tidak perlu tunduk kepada Tuhan apapun juga. Sehingga meskipun sudah dipersembahkan, sebenarnya hal itu tidak mempengaruhi makanan itu dari sudut pandang Kristen. Tapi itu teologis. Tapi dalam sudut praktika ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama bagi diri kita sendiri, apakah hati nurani kita terganggu? Kita sudah tahu itu sudah dipersembahkan lalu kita makan. Kalau kita tidak nyaman makan, kata Rasul Paulus, jangan makan. Yang kedua, apakah itu membuat orang-orang di sekitar kita itu tersandung? Kalau ada anggota keluarga lihat, udah tahu kamu orang Kristen tidak boleh makan seperti ini, karena pengetahuan mereka terbatas. Lalu kita makan, itu membuat dia tersandung. Lalu dia bilang, loh ini orang Kristen kok tidak konsisten. Kalau begitu saya nggak mau jadi orang Kristen. Rasul Paulus bilang, jangan makan. Nah, tapi kalau tidak melanggar hati nurani dan tidak membuat orang tersandung, Rasul Paulus mengatakan semua makanan kalau dinikmati dengan terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan disucikan oleh Tuhan. Ya, jadi tergantung kembali kepada kondisi keluarga masing-masing. Ya, case-nya bisa juga terjadi begini kan Pak Tim, maksudnya justru kalau kita tidak makan, maka kita dianggap tidak menghargai persekutuan kita di tengah-tengah keluarga besar. Bisa juga kan Pak Tim? Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita mengatakan, kenapa kamu tidak makan? Aduh, ya misalnya maaf saya katakan, maaf dia. Itu jijik, saya nggak mau. Itu justru melukai orang. Ya, jadi makan melukai orang atau tidak makan melukai orang. Kalau kita tidak makan lalu melukai orang, saya kira kita harus makan supaya tidak melukai orang lain. Nah, ini akan menjadi menarik sekali kalau kita balik lagi ke poin Pak Tim yang tadi ya, dua prinsip tadi itu kan. Maksudnya apakah di dalam kita merayakan Imlek khususnya sesuai dengan obrolan kita, kita itu kasih kita kepada sesama kita itu jadi berkurang begitu ya. Betul. Nah, jadi dalam hal ini berarti
kita ingat lagi prinsip itu Pak Tim Iya, ya. betul. Ketika kita mau makan atau tidak makan, bukan melulu soal urusan saya mau atau nggak mau begitu Iya, kan, tapi betul. bagaimana sebagai orang Kristen saya menghadirkan kasih kepada sesama itu dan memprioritaskan itu kan Betul, begitu betul. ya Pak Tim Ya, ya. ya. Iya, Ya. iya, iya. Meskipun ya kalau ya saya kira konteks hal yang menarik yang Pak Luki katakan yang kedua itu ya. Selama ini saya cuma pikir satu, yang Iya, satu iya. yaitu saya makan mempengaruhi orang. Tapi ya betul, kalau saya tidak makan membuat orang tersinggung ya. Iya, Meskipun mungkin secara hati nurani saya pilih tidak makan. Iya. Tapi kalau saya tidak makan, orang-orang sekitar saya, keluarga saya semua tersinggung. Saya harus mengalah dan saya harus makan. Iya. Karena itu supaya tidak mencederai kasih saya kepada sesama saya. Betul, Ya, betul. saya kira itu poin yang penting. Betul Ya. Pak Tim. Sebab itu yang saya alami di keluarga dulu. Iya. Begitu. Justru kalau di keluarga saya, nah sekali lagi kan tadi saya kira saya mention variannya macam-macam begitu ya. Setidaknya varian di keluarga saya Ya. justru mereka merasa terganggu kalau kami tidak makan. Ya. Jadi kami merasa, dan kebetulan Ya. di keluarga saya Pak, hati Ya. nurani kami sejahtera saja begitu ya, karena kami memahami Ya. seperti yang tadi Pak Tim jelaskan dari Ya. 1 Korintus itu ya. Ya, ya. Jadi kami makan dan keluarga sukacita ketika Iya, kami betul. bisa involve makan sama-sama Betul, begitu. betul. Ya, iya betul. Iya, iya. Ya. Wah, kita sudah ngobrolin macam-macam Pak Tim ya seputar Imlek, dan Ya. saya sendiri sebagai seseorang yang terlahir di tengah-tengah keluarga orang Tionghoa begitu ya, Ya. mendapatkan banyak sekali insight-insight ya. Nah, kalau gitu saya mesti berguru lebih banyak ini, berguru khususnya tentang homofon tadi itu kayaknya. Iya. Jadi semoga obrolan kita hari ini bukan hanya sekedar bermanfaat bagi saya, tapi juga bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan Ya. obrolan kita Pak Tim. Amin, Dan amin. menolong kita untuk semakin hari semakin menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini dengan berbagai macam kebiasaan, tradisi apapun, ya kita dipanggil untuk hidup sebagai orang Kristen yang senantiasa memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Dan saya kira ini prinsip yang sudah seharusnya dipegang oleh orang-orang Kristen, Ya. sehingga ketika kita berhadapan dengan perayaan apapun, budaya apapun, kita tahu bagaimana kita harus Prinsipnya sama. bersikap, prinsipnya sama. Betul Ya, sekali. betul. Nah Pak Tim, sebelum mengakhiri ngopi bareng kita ini, dari tadi saya belum lihat Pak Tim ngopi. Kayaknya boleh ngopi dulu kalau mau Pak. Habis inilah. Habis ini ngopi ya. Takut Begitu. diminta. Bukan Pak, saya cuma ingin memastikan ada isinya nggak gelasnya itu. Nah, mestinya ada sih. Ada, begitu ya. ya. Nah Pak Tim, ada closing statement yang mungkin ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri obrolan kita Pak Tim. Silakan Iya, Pak Tim. Iya. Begini, kita menyembah kepada Allah yang benar. Allah ini tidak hanya menciptakan langit dan bumi dan menguasai alam semesta. Alkitab mengatakan Allah ini yang menentukan musim. Segala musim di dalam dunia ini berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Ya. Termasuk musim salju, musim semi itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia, kita seharusnya datang dan menyembah kepada Allah yang menciptakan musim. Ya. Bukan menyembah kepada musim itu. Nah, kemudian sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari tradisi. Ya, jadi kita harus hidup di dalam tradisi, ya, menghormati tradisi, kemudian menggarami tradisi, menerangi tradisi, supaya tradisi itu bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang Tionghoa, sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak berhenti menjadi orang Tionghoa. Jadi kita menjadi orang Tionghoa yang memandang segala budaya dan praktek perayaan Imlek dengan kacamata lensa Alkitab. Nah, dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Ya, jadi saya tidak setuju orang mengatakan setelah kita menjadi Kristen kita tidak merayakan Tionghoa, itu namanya antisosial. Iya, Kita iya, tidak iya. boleh antisosial. Kita Iya. tetap mengucapkan selamat. Ya. Kita tetap merayakan dengan sukacita. Tapi kita jadikan momen ini untuk meridim beberapa budaya dan kita bawa kepada Tuhan menjadi berkat. Ya. Amin. Ya. Thank you banget Pak Tim. Thank you. Ya. Saya harap ini bukan menjadi obrolan kita yang pertama dan terakhir, karena Ya. nanti saya akan siapkan kopi-kopi yang lain untuk kita bersama-sama nikmati, dan Ya. tentu saja bukan hanya dinikmati dalam artian kopi yang real, tapi juga dalam artian obrolan kita, ngobrol seputar teologi, dan saya percaya setiap obrolan-obrolan seperti ini menolong kita untuk semakin hari semakin
mengenal kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita ya Pak Tim ya. Ya. Thank you banget Thank sekali you, lagi Pak thank you, Tim. thank you. Ya, kita tutup program kita dengan doa. Ya. Minta tolong Pak Tim boleh mendoakan khususnya para pendengar yang menyaksikan program ini. Silakan Pak Tim. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau juga mengasihi kami. Engkau yang menguasai musim dan juga alam yang ada yang kami hidupi ini. Engkau juga mengasihi kami dan menyelamatkan kami menjadi anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami baru saja melewati hari-hari penuh bahagia ketika kami merayakan Imlek. Dan biarlah hari raya Imlek itu boleh terus kami ingat dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan ketika kami melanjutkan kehidupan kami, menghadapi tradisi apapun juga, kami selalu mengutamakan Tuhan dan memikirkan bagaimana memakai tradisi itu untuk lebih mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Tim. Tuhan Thank you. berkati selalu. Ya.